selamat datang kembali di YouTube channel aku. Kali ini aku akan membahas 6 perbedaan rutinitas Lebaran yang biasanya dilakukan orang Indonesia saat wabah pandemi. Yang pertama, mudik. Mudik menjadi rutinitas Lebaran di Indonesia yang sangat khas. Ritual ini paling terasa bila kamu tinggal di perkotaan dan punya kewajiban untuk pulang kampung. Menambah kehebohan dari rutinitas ini adalah pencarian tiket pulang yang harus dilakukan 1-2 bulan sebelum hari H. Namun karena semenjak adanya wabah COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan untuk tidak dilakukannya mudik dan diganti hanya di rumah saja. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 lebih lebar lagi. Yang kedua, sungkeman dengan orang tua. Rutinitas Lebaran di Indonesia yang tak kalah penting lainnya adalah sungkeman dengan orang tua alias meminta maaf. Biasanya seusai melakukan sholat Idul Fitri atau sholat Id, akan ada acara kumpul keluarga yang diawali dengan meminta maaf kepada orang tua. Nah, untuk musim Lebaran tahun ini, biasanya sungkeman diganti dengan virtual via video call. Jadi kita tidak memutus komunikasi atau silaturahmi karena pandemi, tapi kita bisa melakukan dengan video call atau dengan aplikasi Zoom. Jadi kita bisa sungkeman walaupun hanya lewat daring, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu tunjangan hari raya atau THR. Buat orang Indonesia, terutama yang memiliki pekerjaan tetap atau terikat sebagai karyawan di sebuah perusahaan, tunjangan hari raya menjadi rutinitas yang paling dinantikan. Soalnya, dari THR inilah para pemudik atau orang yang merayakan Lebaran menggunakan kebutuhannya untuk pulang kampung ataupun merayakan Lebaran. Buat anak-anak kecil, Lebaran juga menjadi tradisi mendapatkan uang dari sanak saudara. Namun karena wabah COVID-19 ini, banyak perusahaan-perusahaan yang pendapatannya secara drastis menurun, dikarenakan kurangnya peningkatan penjualan dari mereka atau jasa-jasa mereka yang tidak ada digunakan. Seperti itu. Jadi banyak kadang perusahaan itu memberikan THR-nya tidak penuh. Ada yang setengah, ada pula yang tidak memberikan THR sama sekali. Seperti itu. Nah, selanjutnya pakaian baru. Sebenarnya tidak menjadi kewajiban buat orang dewasa, tapi bagi anak-anak, ini jadi semacam rutinitas Lebaran yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Hakikat menggunakan baju baru menjadi semacam hal yang membanggakan buat anak untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Walaupun makna baju baru pada Lebaran tidak sedangkal memamerkan, tetapi lebih kepada perlambang bahwasannya hari yang baru telah tiba dan saatnya melupakan yang lama dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk perihal pembelian baju baru ini bisa dilakukan dengan cara mencari media belanja online seperti Tokopedia atau Shopee, malah lebih praktis dan lebih ekonomis. Keuntungannya lagi dari belanja online ini kita bisa menghemat waktu dan juga ongkir. Jadi kita juga bisa membantu pemerintah untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya saling bertukar makanan dengan tetangga. Rutinitas Lebaran di Indonesia yang menarik lainnya dan pasti sering kamu lakukan adalah saling bertukar makanan dengan tetangga. Walaupun menu yang diberikan itu-itu aja, tetapi nuansa yang berbeda yang erat sangat saling berbagi kebahagiaan dalam perayaan Lebaran. Nah, dalam masa pandemi ini, saling bertukar makanan dengan tetangga itu biasanya kita lakukan secara langsung. Tapi karena masa pandemi, kita bisa menggunakan jasa seperti ojek online gitu ataupun media online lainnya. Tapi biasanya seringkali menggunakan driver ojek online
Tuh, jadi tetap ya, kita masih bisa berbagi kebahagiaan dengan sanak saudara kita dengan berbagi atau bertukar makanan dengan tetangga atau sanak saudara. Dan terakhir, salam tempel. Saat ini bisa diberikan dengan mobile banking berupa kartu ucapan yang berisi uang. Nah, untuk aplikasi ini sekarang mobile banking BCA sudah menerapkan aplikasinya, yaitu berbagi. Jadi kalau kalian menggunakan aplikasi mobile banking ini, kalian pasti bisa lihat fitur-fitur terbaru di situ. Jadi kalian tidak usah ragu atau tidak usah sedih tidak bisa memberikan sebagian sedikit rezeki kalian untuk sanak saudara kalian. Dan dengan adanya aplikasi ini jadi mempermudah kalian untuk berbagi atau mengirimkan sedikit rezeki untuk keponakan atau orang tua atau sanak saudara yang lainnya. Oke, itu saja video dari YouTube saya kali ini. Kiranya semoga bermanfaat. Sekali lagi, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.